Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tobing, NPM 2001081006. Di sini saya akan menjelaskan ataupun memaparkan sedikit materi. Di sini materi tersebut disusun guna memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Fisiologi Tumbuhan dengan dosen pengampu Bapak Tri Andri Setiawan MPD. Baiklah, tanpa berlama-lama, marilah kita ke materi yang pertama, yaitu konservasi energi dalam fotosintesis dan asimilasi CO2. Pertukaran gas antara daun dan udara di sekitarnya bergantung pada difusi dan dikendalikan oleh bukaan dan menutup pori-pori khusus yang disebut stomata. Stomata gerakan sangat sensitif terhadap lingkungan eksternal faktor seperti cahaya, CO2, status air, dan suhu. Reaksi yang terlibat dalam reduksi CO2 telah secara tradisional ditunjuk sebagai reaksi gelap fotosintesis. Tetapi penunjukan ini cukup menyesatkan karena menyiratkan bahwa mereka dapat melanjutkan tanpa adanya lampu. Yang selanjutnya, kompleks stomata mengontrol pertukaran gas daun dan kehilangan air. Epidermis daun mengandung pori-pori yang menyediakan pertukaran gas antara ruang udara internal dan lingkungan sekitar. Pembukaan atau stomata dibatasi oleh sepasang sel unik yang disebut sel penjaga. Dalam kebanyakan kasus, sel penjaga pada gilirannya dikelilingi oleh sel-sel epidermis yang terspesialisasi dan terdiferensiasi disebut sel anak. Stomata bersama dengannya berbatasan dengan sel penjaga dan sel anak disebut sebagai kompleks stomata atau aparatus stomata. Fitur yang membedakan dari kompleks stomata adalah sepasang sel penjaga yang berfungsi sebagai katup yang dioperasikan secara hidrolik. Sel penjaga mengambil air dan membengkak untuk membuka pori-pori ketika CO2 diperlukan untuk fotosintesis, dan kehilangan air untuk menutup pori ketika CO2 tidak diperlukan atau ketika tekanan air mengesampingkan kebutuhan fotosintesis tanaman. Stomata terdapat pada permukaan atas dan bawah daun dikotil herba, tetapi frekuensinya biasanya lebih rendah pada permukaan atas. Kebanyakan dikotil berkayu dan spesies pohon memiliki stomata hanya di permukaan daun bagian bawah, sedangkan daun mengambang tanaman air. CO2 masuk ke daun melalui difusi. Difusi CO2 ke dalam daun melalui stomata lebih banyak efisien daripada yang diperkirakan berdasarkan stomata daerah sendirian. Pori stomata yang terbuka penuh biasanya mengukur lebar 5-15 m dan panjang sekitar 20 m. Gabungan area pori stomata terbuka sehingga jumlahnya tidak lebih dari 0,5-2% dari total luas daun. Sejak daun tidak mengandung pompa aktif, semua CO2 diambil ke dalam daun untuk fotosintesis harus masuk dengan difusi melalui pori-pori yang sangat kecil. Seseorang mungkin berpikir bahwa difusi melalui area terbatas seperti itu akan menjadi sangat terbatas. Namun, telah dihitung bahwa tingkat penyerapan CO2 oleh daun yang aktif berfotosintesis mungkin mendekati 70% dari tingkat di atas penyerapan permukaan dengan luas yang setara dengan luas seluruh daun. Efisiensi difusi yang luar biasa tinggi ini tampaknya terkait dengan geometri khusus difusi gas melalui pori-pori kecil. Efisiensi tinggi difusi gas melalui stomata dapat didemonstrasikan secara eksperimental dengan mengukur difusi CO2 ke dalam wadah penyerap CO2 agen seperti natrium hidroksida. Laju difusi berbanding lurus ke luas permukaan A dan gradien di konsentrasi. Penjelasan fisik untuk paradoks ini terletak pada pola aliran difusi saat gas masuk dan keluar pori stomata. Ini diilustrasikan secara skematis
Untuk stomata pada gambar 8.3, perhatikan bahwa di apertur itu sendiri, yaitu di tenggorokan stomata, molekul CO2 dapat mengalir hanya lurus dan difusi sebanding dengan luas penampang tenggorokan seperti yang diprediksi oleh hukum difusi Fick. Tetapi ketika molekul gas lewat melalui lubang ke dalam rongga substomata, mereka dapat menumpahkan tepi pori. Bagaimana gradien konsentrasi tinggi untuk CO2 didirikan dan dipelihara. Untuk memastikan difusi konstan CO2 dari udara ke daun, CO2 konsentrasi di dalam rongga substomata dan udara daun ruang harus kurang dari konsentrasi CO2 di udara di atas daun. Hasil ini dapat dinyatakan dengan hukum Fick sebagai berikut. Laju difusi sama dengan V sama dengan D A dc per dx, di mana D adalah koefisien difusi, A adalah luas permukaan tempat terjadinya difusi, dan dc per dx adalah gradien konsentrasi tempat terjadinya difusi. Jelas, laju difusi berbanding lurus dengan luas permukaan A dan gradien konsentrasi. Lanjut, materi selanjutnya yaitu bagaimana stomata membuka dan menutup. Kekuatan pendorong untuk membuka stomata diketahui sebagai penyerapan osmotik air oleh sel penjaga dan akibatnya peningkatan tekanan hidrostatik. Hasilnya adalah deformasi sel-sel yang berlawanan yang meningkatkan ukuran bukaan di antara mereka. Dalam kasus sel penjaga elips, dinding yang menebal menjadi cekung. Sedangkan pada sel berbentuk halter, pegangannya terpisah tetapi tetap sejajar. Penutupan stomata mengikuti hilangnya air dan akibatnya penurunan tekanan hidrostatik dan relaksasi dinding sel penjaga. Deformasi sel penjaga elips selama pembukaan disebabkan oleh susunan struktural yang unik dari dinding sel penjaga. Pada sel normal, pita mikrofibril selulosa mengelilingi sel pada sudut kanan terhadap sumbu panjang sel. Deformasi sel penjaga elips selama pembukaan disebabkan oleh susunan struktural yang unik dari dinding sel penjaga. Pada sel normal, pita mikrofibril selulosa mengelilingi sel pada sudut kanan terhadap sumbu panjang sel. Mikrofibril di dinding sel sepanjang sel penjaga berorientasi secara radial, menyebar keluar dari wilayah tengah dinding ventral. Mikrofibril tambahan disusun secara longitudinal di dalam penebalan dinding ventral, berkaitan silang dengan pita radial dan membatasi ekspansi di sepanjang dinding ventral. Untuk selanjutnya yaitu gerakan stomata mengikuti ritme endogen. Sebuah periodisitas sekitar 24 jam dipertahankan meskipun waktu pembukaan atau penutupan dapat digeser oleh periode gelap 6 jam. Hasil seperti ini jelas menunjukkan keterlibatan ritme sirkadian endogen dalam mengontrol pembukaan stomata. Siklus PCR dapat dibagi menjadi 3 tahap utama, yaitu yang pertama karboksilasi yang memfiksasi CO2 dengan adanya molekul akseptor 5 karbon ribulosa bisulfat atau RUBB dan mengubahnya menjadi 2 molekul 3 asam karbon. Yang kedua reduksi yang menggunakan ATP dan NADPH yang dihasilkan oleh transport elektron fotosintesis untuk mengubah asam 3 karbon menjadi triosa fosfat. Dan yang ketiga ataupun yang terakhir regenerasi yang menggunakan ATP tambahan untuk mengubah beberapa triosa fosfat kembali menjadi RUBB untuk memastikan kapasitas fiksasi CO2 yang berkelanjutan. Untuk materi selanjutnya yaitu ATP dan NADPH
dikonsumsi dalam siklus PCR. Agar kloroplas terus mengambil CO2, ada dua kondisi yang harus dipenuhi. Yang pertama, molekul produk 3-PGA harus terus-menerus dihilangkan, dan kedua, ketentuan harus dibuat untuk mempertahankan pasokan molekul akseptor atau RUBB yang memadai. Keduanya membutuhkan energi dalam bentuk ATP dan NADPH. 3-PGA dihilangkan dengan reproduksi menjadi triosafosfat diseleraldehida 3-fosfat. Ini adalah reaksi dua langkah, di mana 3-PGA pertama-tama difosforilasi menjadi 1,3 bisfosfogliserat yang kemudian direduksi menjadi gliseraldehida 3-fosfat atau G3B. Selanjutnya, pentingnya fotorespirasi. Fotorespirasi dapat berfungsi sebagai semacam katup pengaman dalam situasi yang memerlukan pembuangan energi eksitasi berlebih. Misalnya penurunan yang signifikan dalam kapasitas fotosintesis daun yang diradiasi tanpa adanya CO2 dan O2 telah dilaporkan. Namun, cedera dapat dicegah jika terdapat O2 yang cukup untuk memungkinkan terjadinya fotorespirasi. Rupanya O2 yang dikonsumsi oleh fotorespirasi cukup untuk melindungi tanaman dari kerusakan fotooksidatif dengan memungkinkan operasi lanjutan dari sistem transport elektron. Ini bisa menjadi nilai ekologis yang cukup besar dalam kondisi cahaya tinggi dan pasokan CO2 terbatas, misalnya ketika stomata tertutup karena tekanan kelembaban. Memang klaim yang sering dibuat dalam literatur adalah bahwa produktivitas tanaman dapat ditingkatkan secara signifikan dengan menghambat atau menghilangkan fotorespirasi secara genetik. Akibatnya, upaya substansial telah dikeluarkan dalam pencarian bahan kimia yang menghambat jalur glikolat atau pembiakan selektif untuk strain fotorespirasi rendah. Yang lain telah mensurvei sejumlah besar spesies dalam upaya menemukan rubisco dengan afinitas oksigen yang jauh lebih rendah. Semua upaya ini tidak berhasil, mungkin karena premis dasar bahwa fotorespirasi merugikan tanaman dan kontraproduktif tidak benar. Ya, sekian, terima kasih bagi Anda sekalian yang telah menonton video penjelasan ini. Kiranya dalam pemaparan banyak kekeliruan dan kehilafan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.